wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Rahmatul Ain. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 25010010120. Pernah nggak sih kebayang gimana jadi pemimpin yang pada saat itu umat Islam lagi di ujung tanduk, cuman 2 tahun 3 bulan tapi bisa nentuin arah umat Islam selamanya. Sekarang saya akan membahas gimana pemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan gimana pendidikan pada masanya. Jadinya mari kita bahas sekarang. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau diberi gelar As-Siddiq, artinya adalah pembenar, karena beliau adalah orang dewasa pertama yang memeluk Islam. Yang kedua, karena beliau membenarkan Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, karena kejujurannya sepanjang hidupnya. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berlangsung 2 tahun 3 bulan, yaitu dari 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 6334 Masehi. Meskipun tergolong singkat, tapi pada masa itu sedang masa-masa krisisnya Islam, karena setelah beliau wafat banyak orang-orang Muslim yang murtad, keluar dari Islam, banyak orang yang jadi nabi palsu, dan ada banyak yang nggak bayar zakat. Nah, saat menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq langsung melakukan perang Riddah untuk menyatukan umat Islam kembali. Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah dari hasil baiat di Saqifah Bani Sa'idah. Kenapa beliau dipilih menjadi khalifah pertama? Pertama, karena beliau adalah orang yang mengganti Nabi Muhammad menjadi imam sholat subuh saat Nabi Muhammad SAW sakit. Yang kedua, karena beliau adalah orang yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan menemaninya juga bersembunyi di Gua Sur. Yang ketiganya itu karena patuh menerima keputusan Nabi di perjanjian Hudaybiyah yang saat itu banyak yang enggan disepakati. Rata-rata banyak orang yang enggan menyepakati karena dipandang berat sebelah. Jadinya Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah pertama atas baiat, hasil baiatnya dari Saqifah Bani Sa'idah. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu fokus utamanya adalah menjaga stabilitas negara. Akan tetapi sistem pendidikannya itu tetap berlanjut. Nah, sistem pendidikannya itu secara umum masih melanjutkan apa yang sudah berjalan dari masa Rasulullah. Nah, tapi ada satu monumental yang bersejarah. Apakah itu? Sekarang saya akan menjelaskan gambaran gimana sih pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, lembaga pendidikan. Pada masa itu belum ada sekolah formal seperti madrasah atau universitas. Nah, pendidikannya itu berpusat pada 2 tempat, yaitu di masjid dan di kutab. Yang pertama di kutab. Lembaga pendidikannya itu bertempat di rumah guru, halaman masjid atau tempat terbuka lainnya. Fokus utamanya adalah mengajari anak-anak membaca, menulis, menghafal Al-Quran, dan dasar-dasar bahasa Arab lainnya. Yang kedua adalah masjid. Masjid ini ditempatkan bagi pendidikan lanjut orang-orang dewasa. Nah, cara metodenya itu adalah halaqah, yaitu murid mengelilingi gurunya. Pusatnya itu di Masjid Nabawi, Madinah. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang materi pembelajarannya itu masih berfokus pada nilai-nilai agama, seperti yang pertama tauhid, yang kedua Al-Quran. Nah, yang Al-Quran ini cara mengajarkannya itu dengan cara menghafal, membaca dan memahami ayat-ayat yang dibaca. Yang ketiga itu ibadah dengan cara praktik sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat yaitu keterampilan fisik seperti membaca, menghitung, berenang, dan memanah, dan juga berkuda. Yang ketiga itu pengajaran. Pengajaran yang pertama yaitu dengan imla, yaitu guru membacakan, murid yang menulis. Yang kedua yaitu dengan cara ceramah dan tanya jawab, guru membuka ruang diskusi. Yang ketiga itu dengan cara hafalan, karena di sini banyak juga tentang disuruh menghafal Al-Quran, maka murid disuruh diwajibkan untuk menghafal Al-Quran. Yang keempat adalah peristiwa monumental pengumpulan Al-Quran. Meskipun tidak ada inovasi struktur dalam sistem sekolah, jasa terbesar Abu Bakar terhadap dunia pendidikan Islam adalah kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf.
latar belakangnya banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang membuat Umar bin Khattab khawatir Al-Quran akan hilang. Akhirnya Umar mengusulkan pengumpulan Al-Quran kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek besar ini. Lembaran-lembaran Al-Quran yang tadinya terpisah di pelepah kurma, batu, dan hafalan yang para sahabat berhasil dikumpulkan menjadi satu. Langkah ini menjadi fondasi paling utama bagi seluruh kurikulum pendidikan Islam hingga hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada masak sih? Pada pase. Contohnya itu seperti ini.